Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa nafahatihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadiyatur raqiqi ushrun gharima min qimatil ummi li sayyidil ama fil akli wal lisani wat takallumi wa zakarin was sawmi wat tata'umi wa kamratin kadiyatin nafsi wa fi udhina wistima'iha lil ahrufi. Wadiyatur raqiqi, adapun diatnya budak. Kalau orang membunuh budak tentu tidak dikisos, tapi bayar diat. Diatnya adalah usrun, 1/10 dari diat ibunya. Usrun adalah 1/10. Warimahu, membayar siapa qatil hu akan 1/10 itu 1/10 min qimatil ummi, dari harga ibunya. Harga ibunya berapa? Di sayyidil amati, menjadi milik sayyid atau tuan amatnya. Fil akli, ialah di dalam akal, pidana terhadap akal. Misalnya memukul orang yang mengakibatkan akalnya hilang, ya kan? Di dalam menghilangkan akal maksudnya. Wal lisanih, dan di dalam memotong lisan. Wat takallumi, dan di dalam menghilangkan daya bicara. Ditempeleng lalu tak bisa ngomong seterusnya. Wa zakarin, dan di dalam memotong zakar. Was sauti, dan di dalam menghilangkan suara, lalu tak bisa bersuara. Wat tata'umi, dan hilangnya rasa, tidak tahu manis, tak tahu pahit. Wa kamratin, dan di dalam hasafa ya, kadiyatin nafsi, adapun seperti diatnya jiwa. Ini menjadi mubtada muakhar. Fil akli itu khobar muqaddam, ialah di dalam akal dan seterusnya. Kadiyatin nafsi, akabnya bermakna mislu, jadi mislu diyatin nafsi aslinya. Adapun seperti diatnya jiwa, berarti jiwanya bisa, ya, jiwa orangnya, jiwa setiap orang. Kalau diatnya orang laki-laki 100 unta, diatnya perempuan 50 unta. Wa fi udhunin, dan ialah di dalam telinga, memotong telinga, ya. Memotong telinga sebelah. Awistima'iha, atau di dalam menghilangkan daya dengarnya udhun.
menghilangkan daya dengarnya udhun lil ahrufi kepada huruf-huruf, wal yadih dan di dalam tangan memotong tangan sebelah, wal batasi ini harakatin yadi geraknya tangan, wasamil mankhirih dan baunya hidung, lubang hidung. Tiba-tiba gara-gara ditempeleng hidungnya tidak bisa mendengar bau. Wasafatin dan memotong bibir sebelah atas atau di bawah. Wal ainih dan mata. Sumbal basari kemudian penglihatan, matanya tetap tapi tidak bisa melihat. Warijlih dan di dalam memotong kaki sebelah, au masyin laha atau berjalannya kaki karena dipentong tak bisa jalan. Wal khusyati dan pelir, pelir ini. Wa aliyatin dan pantat, walahyi dan dagu. Dagu ini tempat bertemunya, tempat tumbuhnya gigi. Nisfud diyati adapun separuhnya diyat, ya kan? Di dalam itu semua tindak pidana terhadap itu semua diyatnya adalah separuh diyat. Separuh dari mana? Separuh diyatnya setiap orang. Orang kan bermacam-macam, ada kalanya laki-laki, ada kalanya perempuan. Kalau dia laki-laki berarti separuhnya 100. Kalau dia perempuan berarti separuhnya 50. Kalau diatnya orang kafir kitab kan sepertiga, berarti separuhnya sepertiga. Jadi separuhnya setiap orang. Wa tabqatin min marinin wa jaifa thuluthuha wal jafnu rub'us salifa. Wa tabqatin dan ialah di dalam tabqa satu lapis, min marinin dari marin. Marin ini adalah hidung. Apa yang bagian yang elastis dari hidung itu namanya marin, ya kan? Makanya bahasa sekarang ada istilah muruna. Muruna itu artinya elastisitas, ya. Elastisitas. Hidung ini kan elastis, ya. Biasa dimasuki apa saja, ya. Dan di dalam sebelah atau satu lapis memarinin dari marin, dari hidung kan ada 3. Ruangnya ada 2, di tengah ada batasnya itu kan. Wa jaifatin dan di dalam jaifah. Jaifah ini tusukan yang sampai kepada rongga badan. Tusukan yang sampai ke rongga badan, ke perut, ke dada, ya. Surusuha adapun sepertiganya diyat. Sepertiganya diyat. Wal jafnu adapun pelopak mata, rub'us salifati adalah seperempatnya diat yang lalu. Setiap orang kan memiliki 4 pelopak mata, ya. Dalam tiap-tiap mata ada 2 pelopak, atas dan bawah. Kalau menghilangkan 1 kelopak mata itu seperempat diat, ya. Di usbu'in usrun wa min hal'un mula sulthun wa fi buhmin wa fil munakila wasinni aw mudihatin wa hashima wa nisbu usriya bila mukhasama.
Di usbu'in ialah bagi jari, usrun adapun 1/10. Tiap-tiap jari itu kan ada 3 ruas kecuali ibu jari, ya kan. Kalau ibu jari itu 2 kan. Di usbu'in ialah bagi jari, usrun adapun 1/10-nya diyat. 1 jari saja itu. Wa minha dan dari usbu' al-unmulatu adapun 1 unmula. Unmula itu ruasan 1 ruas daripada jari. Sulusun adalah 1/3. Asalnya begini, wal unmulatu minha sulusun. Adapun 1 ruas minha daripada usbu, sulusun adalah 1/3. Kalau jari-jari 1, diyatnya adalah 1/10. Kalau menghilangkan 1 ruas yang paling atas itu 1/3. Wa fi buhmin dan ialah di dalam ibu jari. Buhmin artinya ibham, ya. Wa fi buhmin dan ialah di dalam ibu jari. Wal munakkinati dan di dalam luka-luka yang memindahkan tulang, tulangnya tiba-tiba pindah. Wa fi buhmin dan ialah di dalam ibu jari. Wa fil munakkilati dan ialah di dalam luka yang memindahkan tulang. Wasinnih dan ialah di dalam 1 gigi. Au mudihatin dan mudihah. Mudihah ini luka-luka yang tusukan yang sampai kepada tulang. Wa hasimatin dan di dalam hasimah tusukan yang menggeser tulang. Fa nisfu usuriha maka 1/10-nya diyat. Ialah 1/10-nya diyat. Diyat dibagi 10, kemudian separuhnya bila mukhosomatin tanpa mukhosomah, tanpa pertentangan. Udun bila manfaatin ma'lumah wal jurhu lam yuqaddaril hukumah. Udun adapun anggota bila manfaatin yang tak bermanfaat, maklumatin yang diketahui. Adapun anggota yang tidak diketahui apa manfaatnya, karena lumpuh, karena apa, ya, pokoknya dianggap tak manfaat. Wal jurhu dan luka-luka lam yuqaddar yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa ditentukan kadarnya. Al-hukumatu adalah hukumah. Udun adapun anggota bila manfaatin maklumatin yang tidak punya manfaat yang diketahui. Wal jurhu dan duka-duka lam yuqaddar yang tak dapat dijelaskan kadarnya. Al-hukumatu adapun hukumah. Bagaimana kalau orang melakukan tindak pidana terhadap anggotanya orang lain yang sudah tidak bermanfaat karena lumpuh misalnya? Apa sanksinya? Sanksinya adalah hukumah. Di dalam bab jinayat ini ada beberapa istilah. Selain qisas, ada diyat, ada hukumah, ada ars namanya. Hukumah ini adalah bagian yang hubungannya dengan diyat sama dengan hubungan kurangnya nilainya orang gara-gara jinayat. Seandainya orang itu budak, kalau misalnya ada budak itu kalau dalam keadaan normal, sehat, tanpa cacat, harganya 100 juta. Tapi gara-gara jari-jarinya ada yang potong,
putus, maka nilainya bisa berkurang 10 juta. 10 juta itu namanya hukumah, ya kan? Hukumah. Sekarang ada orang melakukan tindak pidana kepada orang lain, sementara yang menjadi sasaran tindak pidana adalah tangannya yang sudah lumpuh. Maka hukuman terhadap pelaku pidana namanya hukumah. Apa maksud hukumah? Berapa orang itu seandainya budak itu berapa harganya? 100 juta. Gara-gara tindak pidana kepada tangannya, maka nilainya turun 10 juta. Berarti orang itu harus bayar uang 10 juta. Itu namanya hukumah, ya. Kapan hukumah itu diberlakukan? Apabila orang melakukan tindak pidana kepada anggota tubuh yang sudah tidak bermanfaat. Demikian pula luka-luka yang tidak bisa pakai diyat, tidak bisa pakai kisos, karena lam yuqaddar, tidak bisa ditentukan kadarnya itu. Fil qatli takfirun fa fardul bari al-itqu thumma as-sawmu kadh-dhihari. Fil qatli ialah di dalam pembunuhan. Takfirun adapun kewajiban bayar kafarat. Orang yang melakukan pembunuhan selain harus mendapatkan sanksi berupa kisos atau diyat, harus bayar kafarat, ya kan? Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa membunuh orang mukmin tidak disengaja, ia wajib bayar kafarat dengan harus memerdekakan budak. Fardul bari, maka adapun kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Al-Bari ini kan Tuhan yang Maha Pencipta. Al-itqu adalah memerdekakan budak. Fardul bari, maka adapun kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Al-itqu adalah memerdekakan budak. Kalau tak bisa memerdekakan budak, summa saumu, kemudian puasa, kadhihari, sama dengan kafaratnya zihar di depan itu. Babu dakwal qatli, ini adalah bab dakwaan terjadinya pembunuhan. Istilahnya macam-macam. Di sini dakwal qatli. Di kitab lain ada dakwad dami. Ya sama maksudnya, dakwaan mengalirkan darah. Ada kalau Fathul Qari babul qasama, ya. Bab qasama itu yang dimaksud ya ini. In qaranat da'wahu lawthun sumi'at wa huwa qarinatun lidhannin wallabat yahdifu khamsina yaminan mudda'i wa diyatul amdi ala janin du'i fa iyakun anil yamin imtana'a halafaha alladhi alaihi yudda'a. In qaranat, jikalau berbarengan, berbangun dengan apa laus. Ini fa'ilnya kembali kepada, adalah dhamir yang kembali kepada laus. Jikalau berbarengan apa laus, dakwahu kepada dakwaannya mudda'i, lausun yakni berbarengan apa laus, sumi'at maka didengar apa dakwa. Ada orang mendakwa, pendakwa itu namanya mudda'i, bahwa si A telah melakukan pembunuhan, ya kan? Si A itu namanya mudda'a alaih. Dan di situ ada laus, maka dakwanya bisa diperhatikan, bisa didengarkan. Kalau orang mendakwa bahwa telah terjadi pembunuhan, kalau dakwaannya itu dibarengi dengan laus,
maka dakwanya bisa didengarkan. Apa laus itu? Wa huwa adapun laus, qarinatun adalah qarina, indikasi. Lidzannin ghallabat yang menguatkan indikasi, menguatkan lidzannin akan adanya dugaan. Itu namanya kalau dakwah itu disertai dengan laus, dakwaannya bisa didengarkan. Laus itu apa? Laus itu adalah tanda-tanda, indikasi, korena yang menguatkan dugaan. Ada kerumunan orang banyak. Setelah orang-orang itu pergi semua, tiba-tiba di situ ada orang mati. Diduga kuat bahwa mereka pembunuhnya. Itu namanya laus, ya kan? Ada orang keluar dari kamar dengan membawa pisau, pisaunya berlumuran darah. Setelah dimasuki ke kamar, ternyata di situ ada orang mati. Diduga kuat bahwa yang membunuh orang yang tadi bawa pisau itu. Itu namanya laus, ya kan? Laus. Kemudian didakwa orang itu bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Berhubung dakwaannya disertai dengan laus, dakwaannya bisa didengarkan, diperhatikan. Tapi itu saja tak cukup sebagai alat bukti untuk ditetapkannya vonis. Melainkan mudda'i tersebut harus bersumpah 50 kali. Itu yang namanya qasama. Yahdifu khamsina yaminan mudda'i, bersumpah 50 kali sumpah mudda'i, siapa pendakwa. Mudda'i fa'ilnya yahdifu, si pendakwa tadi untuk menguatkan laus itu harus bersumpah 50 kali. Wadiyatul amdi, adapun diatnya amat, ini kembali ke depan, berarti diatnya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Ala janin du'i, ialah dipikulkan kepada jani, pelaku pidana, du'iyah yang didakwa. Fa in yakun, jikalau ada siapa mudda'i, orang yang mendakwa terjadinya pembunuhan, imtana'a anil yamini, enggan daripada sumpah. Ya berani-beraninya hanya mendakwa bahwa si A telah melakukan pembunuhan meski disertai dengan laus. Kalau dia kemudian enggan, tak mau disuruh bersumpah 50 kali, halafah, maka bersumpah kepada yang 50 itu. Halafah, bersumpah akan yang 50 sumpah, alladzi, siapa orang, alaihi yudda'a, yang didakwa. Alaihi, alladzi, siapa orang, yudda'a, alaihi, aslinya yang didakwa. Kalau pendakwa enggan melakukan sumpah 50 kali, maka gilirannya terdakwa sekarang yang diminta untuk bersumpah 50 kali. Kalau ternyata mudda'a alaih mau bersumpah, berarti dia bebas dari tuduhan itu, ya. Karena posisinya pendakwa ini lemah, posisinya terdakwa itu kuat. Berhubung mudda'i posisinya kuat, dakwaannya tidak bisa diterima kecuali dengan bukti yang kuat. Sekali lagi, berhubung mudda'i, pendakwa itu posisinya lemah, maka dakwaannya tak bisa diterima kecuali dengan alat bukti yang kuat. Terdakwa berhubung posisinya kuat, maka untuk membuktikan dirinya tak salah, cukup dengan alat bukti yang lemah seperti sumpah. Ini berdasarkan asas praduga tak bersalah. Babul bughati, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.